steril nggak boleh kita pegang, harus ini. Kemudian kalau steril ya, kalau steril itu seperti ini. Ini yang kita pegang di dalamnya. Ini boleh di luar ya. Oke, setelah itu kita pakai handscoon. Kemudian mengatur posisi pasien, ibu silakan tidur. Kemudian mengukur TTV, ya. TTV itu mengukur tekanan darah. Kemudian itunya mana, termometernya mana? Nggak ada ya. Siapa aja? TTV tahu kan? Mengukur tekanan darah, pernapasan, nadi sama suhu ya. Oke, ibu silakan tidur dulu Neng. Nggak apa-apa Neng, ngangkang ya. Maaf ya ini aja Pak. Kamu lurusin aja tanganmu, kakimu kakimu luruskan, kamu pakai ini. Kamu tiduran. Mundur sedikit nih, yang nyaman. Awas, jatuh. Oke. Ya. Pertama itu adalah kita melihat bagian kepala dulu. Mundur lagi nih, kamu sakit loh. Nih. Melihat kepala. Dan ya Bu, saya lihat dulu ya Bu ya, dilihat tutu ya Neng ya, dilihat bagian rambutnya apakah ada apakah betul atau tidak, kemudian melihat apakah rambutnya hitam, warna rambutnya, kemudian kebersihan rambutnya. Kemudian kita lihat Ibu, mohon maaf dibuka dulu ininya maskernya, dilihat pada wajahnya apakah ada pigmentasi seperti plasmagrafi darum ya. Ibu lihat dulu apakah ada odem, karena orang odem itu bukan hanya ekstremitas aja yang bengkak, tetapi muka juga ikut bengkak ya. Dilihat ternyata bagus. Kemudian setelah muka apa tadi Neng? Mata ya. Ya Ibu, kita pakai pen light ya. Pen light ini kita lihat. Ibu mohon maaf ya, dibuka Bu matanya Bu. Dilihat, diginiin apakah matanya ada reaksi ya, reaksi ke kanan kiri. Kemudian kita lihat pupilnya. Oke. Kemudian skleranya warna putih Neng ya. Skleranya warna putih. Kemudian konjungtivanya ini kita lihat dulu. Ini. Oke, setelah itu kita Ibu melihat ke atas ya. Kita lihat konjungtivanya merah, ternyata tidak pucat ya. Oke. Setelah mata, baru kita melakukan pemeriksaan pada telinga ya. Ibu lihat telinganya ya. Telinga pakai pen light juga Neng. Apakah ada kotoran atau tidak? Apakah ada serumen ya? Oke, telinganya bersih ya Bu. Oke, bersih. Setelah telinga, baru kita lihat hidung ya. Hidung juga pakai pen light juga Neng, maaf ya Bu. Apakah ini apa namanya? Bukan, yang sinus. Untuk yang tengahnya nih ya. Ini kan kadang-kadang kan ada yang tidak ada ini apa namanya? Bukan lubang deh, tidak ada tulang hidung. Pembatas itu loh. Nih, ini kan ada ya. Apakah ada polip atau tidak? Apakah ada lesi? Tidak ada. Kemudian tong spatel, nanti pakai tong spatel nih. Tong spatel itu yang saya itu begitu lidahnya Bu. Jadi kita giniin pakai tong spatel ya, kita tekan. Lihat lidahnya bersih, tidak ada stomatitis, kemudian giginya tidak ada karies. Ya. Oke. Setelah itu pemeriksaan dari mulut, kemudian kita lihat lehernya Ibu. Izin ya Bu, boleh buka enggak? Boleh. Apa ya perempuan ya? Dilihat. Nyaman dulu deh. Nah, dilihat ya apakah ada pembengkakan pada leher atau tidak. Bagaimana caranya? Berarti kita menekan dengan 2 jempol. Kita tekan ke bawah, suruh Ibu menelan. Ibu tekan ya Bu. Telan Bu. Oke. Gini ya. Apakah ada pembengkakan pada vena jugularis atau tidak? Apakah ada kelenjar tiroid? Pembengkakan pada kelenjar tiroid atau tidak? Telan Bu. Tidak ada ya. Oke. Setelah leher baru kita perhatikan kesimetrisan dadanya. Ya, kita lihat, maaf ya Bu ya. Kemudian kita lihat pada payudaranya ya. Biasanya kalau ibu hamil itu payudaranya sedikit bengkak ya, karena akan sudah ada terjadi proses hormon prolaktinnya ya. Oke Bu ya.
Ibu. Kita cek ya, apakah payudaranya bengkak atau tidak. Maaf ya, cek lagi. Oke, tidak ada. Setelah itu kita ke abdomen. Sebelum kita melakukan lepor, kita cek dulu pada abdomennya apakah ada bekas luka operasi, ya atau tidak. Apakah ada pembengkakan pada abdomen. Pembengkakan pada abdomen itu beda sama hamil, ya. Oke, mungkin kita tekan. Hyper sebelah mana nih, kanan atau kiri? Kanan ya. Oke. Ibu, coba sakit dah. Sakit ya Bu ya. Oke. Kemudian kita lihat tidak ada pembengkakan pada perut. Kemudian kita langsung ke lepot, ya. Maaf ya Bu. Boleh duduk nggak apa-apa. Oke, lepor. Lepor 1 apa nih bunyinya? Apa? Untuk mengetahui tinggi pundus uteri. Gini ya Neng ya. Anjurkan Ibu untuk menekuk. Ibu ditekuk ininya ya Bu ya, kedua kakinya ya. Tekuk. Karena lepor 1, 2 dan 3 kaki Ibu ditekuk ya. Si bidan menghadap ke Ibu. Oke, Ibu. Lepor 1 itu adalah untuk apa? Untuk menentukan tinggi pundus uteri. Ada ininya enggak? Targetnya enggak? Enggak ada ininya nih, sentimeternya ada enggak? Oh iya, sorry. Bagaimana caranya? Berarti kalau kita sudah seperti ini, berarti kita ngukurnya dari sini dulu Neng, dari sifisis. Sifisis ya, sifisis dari mulai 1 ke sini. Sambil kita ini berapa senti nih? Bukan 20, 32 senti. Oke. Setelah itu TFU-nya 32 cm, kemudian kita tentukan bagian pada pundus itu apa? Apakah kepala atau bokong? Ya. Kalau terasa bulat, keras itu berarti kepala. Kalau lunak, bulat itu berarti bokong. Oke, ini posisinya kepala di bawah ya. Ini adalah lunak ya, berarti bokong. Oke, lepor 2 adalah untuk menentukan bagian sisi kanan perut Ibu ya. Kita ini lagi, Ibu dalam keadaan kaki tekuk ya. Kita tekan sedikit, kita raba. Apabila teraba keras, panjang memapan, itu adalah punggung. Gantian. Iniin lagi, apabila teraba bagian-bagian terkecil ya, biasanya itu agak sedikit kosong ya, itu adalah bagian ekstremitas. Oke. Lepor 3 itu adalah untuk mengetahui apa? Bagian terbawah janin ya. Berarti kita gini dulu Neng. Apakah kepala atau tidak? Jika teraba bulat keras melenting, ini sambil gini ya Neng ya. Bulat keras melenting berarti kepala. Jika teraba bulat lunak tidak melenting berarti bokong. Berarti ini posisi kepala, bulat keras melenting. Oke. Lepor 4 Ibu tiduran dulu, kakinya diluruskan ya. Ya, bidan menghadap ke arah kaki Ibu ya. Oke, lepor 4 apa? Untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk PAP atau belum. Ya. Jika sudah masuk PAP, otomatis gini ya. Ini kepala lah, ini ya. Jika kedua tangan tidak bisa disatukan, gini berarti kepala sudah masuk PAP. Itu namanya apa? Namanya apa? Dipergen ya. Jika kedua tangan bisa disatukan, itu namanya konvergen. Berarti kepalanya belum masuk PAP ya. Tadi sudah belajar ya bagaimana penghitungannya ya, TBJ ya. Oke. Setelah itu setelah melakukan lepor, baru kita mendengarkan DJJ. Ada itunya enggak? Dopplernya. Ini enggak ada. Oh, ini ada. Itunya mana nih? Gelnya ya. Oke.
karena dia letaknya kepala, maka kita harus tahu nih punktum maksimum nih. Puka ya, ini puka ya, puka berarti dia kalau puka itu sebelah ini punggung kanan. Punggung kanan itu maksudnya pada saat kita melakukan pemeriksaan pada lepot 2 itu teraba punggungnya sebelah kanan. Kalau puki itu kalau kita melakukan lepot 2 teraba di sini punggungnya, di sini bagian terkecil. Tadi saya raba adalah puki, punggung kiri, karena si bayi itu tadi teraba di sebelah ini punggungnya teraba panjang keras memapan di sini ya. Bagaimana caranya memeriksa DJJ-nya? Ini kita perpatokan punktum maksimum, tahu kan? Coba baca punktum maksimum itu seperti dia silang begini 1, 2. Berarti kalau dia misalnya letak kepala, berarti DJJ-nya itu di bawah pusat sebelah kiri. Ya, ini kan punggung. Jadi DJJ-nya itu di bawah pusat sebelah kiri. Di sini kita rasakan. Nih. Sini. Nah, oke Ibu. DJJ-nya normal ya Bu ya, 136 kali per menit. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya letaknya sungsang? Kalau letak sungsangnya itu berarti di atas pusat di sebelah sini, Neng. Kalau letaknya kepala di sebelah sini, di bawah pusat. Kalau letaknya sungsang itu di atas pusat DJJ-nya. Ya. Sungsang dan puki di sini. Oke, setelah itu Ibu DJJ-nya normal ya Bu ya, 136 kali per menit. Setelah itu Ibu kita tutup lagi. Kemudian Ibu selanjutnya kita periksa ya Bu bagian ekstremitasnya. Kita periksa ekstremitasnya si Ibu. Ya. Apakah ada varises atau tidak? Apakah odem atau tidak? Bagaimana caranya odem itu? Giniin, Neng. Ya, giniin ya. Oke, kemudian apakah ada varises atau tidak? Kemudian kita lihat ini apakah ada odem atau tidak. Ya, ekstremitas kaki juga seperti ini. Ya, tidak ada odem, kakinya bagus. Kemudian, Ibu, apakah Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan pada pulpanya? Bersedia. Oke, bersedia. Oke, bersedia ya. Kemudian kita dekatkan. Udah pegangin ya. Kita dekatkan nerbekan sama kapas DTD. Kita bersihkan. Bagaimana cara pulpa hygiene? Ambil 5 kapas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ininya kita buka pulpanya ya. Yang pertama itu adalah bersihkan bagian labia majora. Sebelah kanan ini ya, kanan ya, kanan. Oke, labia majora sebelah kiri. Oke, kemudian labia minora sebelah kanan. Labia minora sebelah kiri. Kemudian klitoris, kemudian klitoris vagina. Tunggu dulu, bukan uretra, klitoris, pulpa. Kalau dia klitoris itu kan ini klitoris, pulpa, kemudian vagina. Sebenarnya bukan 5 ya, 6 ya. Kemudian baru perineum ke anus. 6 ya. Ya. 6 ya, kanan ini kan mayora kanan kiri 2, minora kanan kiri 2. Kemudian klitoris, kemudian klitoris vagina 5, kemudian yang terakhir itu adalah perineum anus. Jadi tidak boleh disatukan ke semuanya. 6 ya. Oke. Setelah itu sudah bersih, baru kita lihat ya. Dilihat apakah ada pembengkakan pada kelenjar Bartolini atau tidak. Apakah ada keluar cairan
pada vagina atau tidak? Apakah cairan yang keluar pada vagina itu berbau atau tidak? Ya, apakah ada pembengkakan pada vagina? Apakah ada varises pada vagina? Karena kalau varises ada pada vagina itu tidak boleh normal ya, takutnya pecah pembuluh darahnya ya. Nah, tidak ada Ibu, vaginanya bersih, tidak ada tidak ada varises, kelenjar Bartolininya tidak ada pembengkakan. Oke ya Bu ya. Oke, tutup dulu. Setelah itu kita geser lagi. Oke Ibu, setelah itu Ibu boleh duduk sebentar, duduknya itu di kakinya digantung ya, kita untuk melakukan pemeriksaan refleks patella ya. Ini duduk di sini. Nah, refleks patelanya. Kameramen. Seperti ya. Oke. Respon. Ketupnya bagian mana Bu? Sini Neng, sini. Sorry, sini. Oh bawahnya. Iya, sini ya. Ya buka Nah, juga. ya, sini. Bu, lemesin ya Bu. Mesin Bu. Terus respon kalau lu diam udah lu dah. Oh sehat udah. Oke Ibu, refleks patelanya, refleks pada kakinya bagus ya Bu. Iya Bu. Oke, setelah itu ada lagi pemeriksaan lagi Neng. Sebelum patella ya, setelah genitalia ya, kita anjurkan Ibu untuk menghadap ke sana. Kita periksa untuk pemeriksaan ginjal ya. Pada lumbal sini ya Neng ya. Sini ya, kelima ya. Gini. Nih. Ibu sakit nggak Bu? Tidak sakit ya Bu ya. Jadi kalau misalnya dia merasa sakit berarti ada kemungkinan dia ada gangguan pada ginjal. Sebelum yang tadi Setelah pemeriksaan genitalia, pemeriksaan ini dulu, baru pemeriksaan refleks patella. Oke. Ibu silakan kembali lagi duduk, nanti saya berikan informasi kemudian saya berikan terapi ya Bu. Silakan duduk lagi ya. Jadi anjurkan Ibu untuk duduk ke ruang ke meja. Bu tadi urutannya seperti ini Bu, dari Ya, awal.